Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufaila Salsabila Firdausi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas review jurnal individu untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah yang ditulis oleh Ibu Erlindawati yang diterbitkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Jadi, pada pendahuluan jurnal kali ini membahas tentang perbankan, di mana perbankan termasuk bank syariah yang berperan sebagai agen pembangunan dengan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Nah, bank syariah ini beroperasi sesuai prinsip Islam seperti menghindari riba, maisir, dan goror. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Jadi, dua fungsi utama perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Jadi, penyaluran dana dalam bank syariah disebut pembiayaan, berbeda dengan kredit dalam bank konvensional. Pembiayaan dalam bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana bank dan debitur berbagi keuntungan sesuai kesepakatan seperti dalam prinsip jual beli atau sewa. Nah, manajemen pembiayaan syariah menjadi krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha bank dan efektivitas penyaluran dana. Manajemen ini meliputi kebijakan perencanaan, analisis kelayakan, pengawasan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah, hal ini penting agar pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan perusahaan. Jadi, pada jurnal kali ini kita akan membahas 10 topik pembahasan. Yang pertama, tentang pengertian pembiayaan. Yang kedua, tentang unsur pembiayaan. Yang ketiga, tentang tujuan pembiayaan. Yang keempat, tentang fungsi pembiayaan. Yang kelima, tentang prinsip pembiayaan. Yang keenam, tentang jenis-jenis pembiayaan. Yang ketujuh, tentang analisis pembiayaan. Yang kedelapan, tentang kebijakan persetujuan pembiayaan. Yang kesembilan, tentang dokumen dan administrasi pembiayaan. Yang ke-10 tentang pengawasan pembiayaan, dan yang terakhir tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Baik, langsung saja masuk dalam topik pertama, yaitu pengertian pembiayaan. Jadi dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Jadi pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Nah, pembiayaan dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya, serta mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama, adanya transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, adanya transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muttahiyah bitamlik. Yang ketiga, adanya transaksi jual beli dalam bentuk piutang, mudharabah, salam, dan istisna. Yang keempat, adanya transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang atau qard. Yang kelima, transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Topik kedua tentang unsur pembiayaan. Nah, jadi dalam pembiayaan ini ada unsur-unsur apa aja? Nah, yang pertama adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan yang disebut sohibul mal dan penerima pembiayaan yang disebut mudorib. Nah, adanya kepercayaan sohibul mal kepada mudorib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudorib. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak sohibul mal dan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudorib kepada sohibul mal. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari sohibul mal kepada mudorib. Adanya unsur waktu atau time element. Adanya unsur resiko atau degree of risk baik dari pihak sohibul mal ataupun pihak mudorib.
Nah, topik ketiga tentang tujuan pembiayaan. Jadi, ada dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu yang pertama, profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Yang kedua, adanya safety atau keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan. Jadi, harus benar-benar terjamin sehingga tujuannya dari profitability ini dapat benar-benar tercapai. Nah, terus ada 3 pihak pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu yang pertama, adanya lembaga keuangan selaku mudhorib atau sahibul mal. Yang kedua, adanya nasabah selaku sohibul mal atau mudhorib. Yang ketiga, adanya negara selaku regulator. Jadi, fungsi lembaga keuangan pada kali ini adalah menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana, penyaluran pemberian pembiayaan, penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan, sebagai salah satu instrumen atau produk dalam pembelian pembiayaan pada nasabah, dan lain-lain. Nah, berikutnya fungsi nasabah kali ini adalah sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi, sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha, juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, juga sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan. Sedangkan negara di sini sebagai salah satu, sarana dalam memacu pembangunan, juga meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar, juga meningkatkan pertumbuhan perekonomian, juga dapat meningkatkan pendapatan negeri, eee, juga dibantu oleh bank sentral. Jadi dalam operasional ini perbankan, adanya peran dari Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang membantu negara dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan kepatuhan atas aspek syariah. Berikutnya ada fungsi-fungsi pembiayaan. Jadi yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal. Yang kedua, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari suatu barang. Yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang kelima, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang ketujuh, pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Jadi selanjutnya ada prinsip pembiayaan. Nah, jadi pada prinsip pembiayaan ini, adanya perubahan menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Jadi dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Jadi sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer termasuk dalam dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Jadi lazimnya pada bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil, di mana adanya mudorobah yaitu akad kerjasama, adanya musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adanya muzaroah, yaitu akad kerjasama atau pencampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Berikutnya yaitu prinsip jual beli, di mana adanya bai al-murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jenis barang yang dijual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang si penjual ambil. Berikutnya ada bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau barter. Juga ada bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Jadi uang berperan sebagai alat tukar. Yang ketiga adanya bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya.
Sedangkan barang itu akan diserahkan di kemudian hari, yaitu pada tanggal yang telah disepakati bersama. Berikutnya yang terakhir ada bay al istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berikutnya ada prinsip sewa menyewa, yaitu akad ijaroh, di mana akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau atas barang itu sendiri. Berikutnya ada akad ijaroh mutahiyah bin tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Nah, jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Jadi pembiayaan menurut modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Juga pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumsi. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek, seperti 1 bulan atau sampai 1 tahun, atau jangka waktu menengah yaitu 1 tahun sampai dengan 5 tahun, atau jangka waktu panjang yaitu yang dilakukan lebih dari 5 tahun. Nah, sedangkan pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Nah, sedangkan aktiva produktif itu dalam prinsip bagi hasil. Jadi sedangkan yang tidak produktif termasuk pinjaman kors atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, aplikasi kors ini dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu peminjaman talangan haji, peminjaman tunai dalam produk kartu kredit syariah, peminjaman pada pengusaha kecil, serta pinjaman kepada pengurus bank. Topik berikutnya yaitu tentang analisis pembiayaan. Jadi kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia atau SDM, faktor data analisis, faktor teknis analisis, jenis-jenis aspek yang dianalisa, prinsip-prinsip analisis pembiayaan, dan prosedur analisa pembiayaan. Topik ke-8 yaitu tentang kebijakan persetujuan pembiayaan, di mana konsep margin total permohonan pembiayaan, penetapan batas wewenang pembiayaan, tanggung jawab penjabat pemutus pembiayaan, proses persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, serta persetujuan pencarian pembiayaan hendaknya didasarkan pada prinsip. Yang ke-9 yaitu dokumen dan administrasi pembiayaan, di mana dokumen pembiayaan wajib melakukan dokumentasi pembiayaan dengan baik dan tertib, meliputi jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Berikutnya, administrasi pembiayaan hendaknya mencakup penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian, serta tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal. Yang ke-10 adanya pengawasan pembiayaan. Jadi ada beberapa prinsip dalam pengawasan pembiayaan yang harus diperhatikan, yaitu di mana harus mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan, juga pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan, juga audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Juga adanya beberapa fungsi dari pengawasan pembiayaan, yaitu mengawasi dan memonitori apakah pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Juga perkembangan kegiatan nasabah secara off-site dan on-site dan memberikan peringatan dini menjadi penurunan kualitas pembiayaan yang berisiko. Juga penilaian kualitas pembiayaan telah disesuaikan dengan ketentuan dan juga lain-lain. Juga adanya media pemantauan yang digunakan untuk melakukan pengawasan pembiayaan, seperti informasi dari luar bank syariah, informasi dari dalam, meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit, juga memberikan dana pada laporan, juga pemeriksaan adanya tanggal-tanggal jatuh tempo, serta meneliti buku pembantu atau tambahan
yang ada dalam map-map yang berkaitan dengan peminjaman, serta kunjungan pada peminjaman tujuannya untuk mempertimbangkan dan memantau aktivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Nah, topik yang terakhir yaitu tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama adanya pendekatan pembiayaan bermasalah. Jadi yang harus dilakukan adalah analisa sebab kemacetan, ini berupa aspek internal dan eksternal, menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad atau remedial, memberikan pinjaman ulang mungkin dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan, murabah atau mudorobah. Berikutnya adanya penundaan pembayaran atau memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin atau diperbarui yaitu di reschedule. Yang keenam adanya memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Berikutnya ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jadi yang pertama membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis. Yang kedua membuat satuan kerja atau kelompok kerja yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang ketiga, melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah. Jadi, kesimpulan pada jurnal review kali ini adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam melakukan pembiayaan. Maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan yang mencakup prinsip 6CS yaitu karakter, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan counters agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka penjabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyaknya salah kata dan tidak kelengkapannya presentasi pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.